pagi kepada Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, Profesor Ganefri PhD, juga kepada Ibu Ernawati PhD selaku Dekan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang, dan kepada seluruh narasumber pada webinar kali ini. Juga segenap sivitas akademika dari Universitas Negeri Padang, kemudian kepada para mahasiswa yang saya lihat animonya sangat besar. Tadi info dari Mas Ari, pesertanya ada 2.490, dan mungkin ini insya Allah akan menjadi salah satu webinar yang paling tinggi peminatnya. Juga masyarakat umum, para pemerhati dan praktisi hospitality, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih tadi Pak An juga sudah introduction. Bisa next untuk slide-nya. Jadi saya hari ini sangat bersyukur dan berterima kasih sekali bisa diberi kesempatan oleh Universitas Negeri Padang untuk menjadi salah satu narasumber untuk sharing di acara webinar nasional ini. Karena hari ini tepat memasuki tahun ke-28 pengabdian saya di Human Resources, khususnya di hospitality industry. Kegiatan sehari-hari saya selain sebagai seorang CPO di Jadi Group, saya juga menjalankan peran sebagai coach profesional yang mengkhususkan diri sebagai hospitality coach dan disaster coach untuk sahabat-sahabat kami di Lombok dan di Palu beberapa waktu yang lalu. Dan juga kegiatan terkini yang kami lakukan saat ini adalah juga melakukan coaching kepada teman tuli, juga bersama Ibu Wiwin, salah satu narasumber yang ada di sini juga, dan bersama 3 coach profesional lainnya. Kami berlima, dan kami menamakan sebagai 5 teman dengar bagi teman tuli, seperti itu. Nah, ketika kita bicara mengenai pariwisata atau hospitality, di mana mencakup lingkup transportasi, resort, hotel, restoran, hingga UMKM. Untuk negara-negara Pasifik, maka kita bicara mengenai urat nadi perekonomian mereka. Mengapa saya sebut demikian? Karena pariwisata adalah penyumbang devisa terbesar di 2019, yaitu sebesar USD 19,2 miliar atau ekuivalen dengan 280 triliun. Data yang saya punya, rata-rata di setiap tahunnya pariwisata menyumbang kurang lebih 280 triliun dari target 246 triliun. Angka ini sama dengan 5,5% dari total PDB nasional, yaitu pendapatan domestik bruto. Dan jumlah tenaga kerja di sektor ini saat ini adalah kurang lebih 13 juta orang. Kita-kita yang bekerja di hospitality industry ini harus bangga gitu bahwa industri yang tidak termakan oleh disruption dan tidak bisa digantikan oleh non-manusia, artinya tetap harus ada orangnya gitu ya. Karena pariwisata is a people business, harus ada interaksi orang dengan orang yang tidak bisa digantikan. Nah, di sini saya lihat bahwa luar biasanya hospitality ini justru di sini gitu, bahwa kekuatan people ini nomor 1. Bagaimana dengan kondisi saat ini? Bagaimana dengan kondisi di pandemi COVID-19 ini?
terkait pelaksanaan new normal atau tatanan kenormalan baru. Menurut saya, kami merangkum ada 3 hal yang harus menjadi catatan penting, begitu. Nah, kalau kita kembalikan ke betapa pentingnya hospitality industry ini atau pariwisata sebagai penyumbang devisa tadi, saat ini hal yang di depan mata yang mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus disegerakan adalah mereaktivasi sektor wisata itu sendiri. Jadi, kalau kami kebetulan industri kami lebih kepada independent outlet restoran, maka kebijakan yang kami dapat kemarin pertanggal 15 Juni kami sudah mulai diperbolehkan untuk membuka kembali, walaupun dengan banyak syarat yang harus kami ikuti tentu saja. Nah, sebelum kita menuju ke reaktivasi sektor wisata ini sendiri, dalam hal ini hospitality industry. Next. Ini terkait dengan pelaksanaan new normal atau tatanan kenormalan baru yang tadi saya sampaikan, bahwa menurut saya ada 3 hal penting. 3 hal yang harus kita highlight di hospitality industry, yaitu adanya paradigma baru. Paradigma baru yang saya katakan sebagai BSA paradigma gitu ya. Bahwa bersih, hygiene, sehat, dan aman itu bukan lagi menjadi sesuatu yang nice to have gitu, tapi must to have gitu. Jadi kalau industri ini direaktivasi tetapi tidak memegang 3 paradigma baru ini, tentu saja akan menyulitkan bagi bisnis ini di kemudian hari, seperti itu. Isu hygiene dan sehat ini saya katakan sebagai sesuatu yang kemelekatan gitu ya, yang sudah tidak bisa dipisahkan lagi gitu. Jadi bersih, hygiene dalam konteks new normal, tatanan kenormalan baru itu adalah standar bersih, sehat, aman yang terverifikasi tentu saja. Dan di setiap industri tentu ada departemen yang membawahi gitu ya. Terverifikasi seperti apa, misalnya kalau dikatakan bersih, bersih seperti apa, ada standarnya, sehat, sehat seperti apa, itu ada surat dari Dinas Kesehatan yang wajib diikutin seperti itu. Kalau kita bicara bersih, saat ini yang namanya hand sanitizer, wastafel, sabun cuci tangan, disinfektan, dan kalau di restoran kami menyediakan personal condiment itu sudah menjadi apa ya? Kalau dulu rame-rame itu masih oke, tapi sekarang ibaratnya kalau menyiapkan sendok garpu pun yang diharapkan oleh customer adalah personal gitu. Jadi sudah istilahnya disterilisasi dan di packaging satu persatu, bukan diberikan secara terbuka seperti itu. Jadi ada hal-hal baru, hal-hal yang berbeda dengan yang terdahulu yang sebelum kita memasuki era pandemi ini. Kemudian sehat, di mana pada saat sehat menjadi suatu hal utama gitu ya, masuk ke industri kami, tentu saja hal yang menjadi ukuran pertama adalah pengecekan suhu indikator dengan melakukan penembakan dengan termogan gitu ya, penembakan dalam tanda petik gitu, mengukur suhu seperti itu. Jadi ada di beberapa industri juga
restoran yang saya lihat juga belum semuanya melakukan seperti ini, dan real bahwa customer sudah mulai bertanya gitu, kok nggak diukur suhunya? Jadi sudah mulai, jika tidak melakukan protokol ini, menjadi ragu-ragu untuk masuk atau makan di restoran tersebut. Kemudian bicara aman, tentu saja melihat bahwa restoran itu melakukan social dan physical distancing atau tidak sih gitu. Pada saat dilihat dia tidak melakukan 50% capacity untuk dine-in misalnya, tentu juga akan menjadi keraguan-raguan gitu bagi customer untuk masuk ke restoran tersebut. Jadi 3 kondisi inilah yang terjadi, dan inilah yang mewarnai tatanan kenormalan baru dalam industri hospitality ini gitu loh. Kenapa sih hal-hal ini bisa dianggap penting gitu? Bicara kebersihan dan kesehatan yang tadi saya katakan melekat gitu ya, ada kemelekatan. Kita ini kan berangsur-angsur, kita ini sudah 3 bulan itu hidup dalam kondisi PSBB dan lockdown gitu ya. Dan berangsur-angsur kita menuju kenormalan baru. Dan kata bersih ini akhirnya menjadi melekat. Kemudian bersih yang menuju hygiene. Higienitas ini menjadi sebuah keharusan. Jadi kalau nggak hygiene, orang nggak bakalan datang. Running bisnis tanpa memperhatikan hygiene, juga klien nggak akan datang gitu loh. Jadi kalau mau masuk toko, butik, hotel, kafe, higienitas ini sudah menjadi kultur baru yang dibentuk. Jadi kultur ini dibentuk pada rentang saat PSBB atau lockdown kemarin. Jadi inilah tatanan kenormalan baru yang akan dihadapi oleh industri hospitality pasca pandemi ini. Sebelumnya apakah tidak mengacu pada hal ini? Iya, pasti. Bersih, hygiene itu adalah nomor 1 di hospitality industry. Tetapi bukan menjadi poin utama bagi customer gitu ya, artinya. Kalau di restoran makanannya enak, bersih ini kadang-kadang bisa ketutup dengan makanan yang enak tadi atau servis yang bagus tadi. Tetapi dengan kondisi setelah pandemi yang sampai hari ini juga belum berakhir, bersih hygiene ini menjadi meningkat skala kebutuhannya, seperti itu. Next. Nah, sekarang bagaimana dengan hubungannya dengan internship development program yang sudah kami lakukan sampai dengan saat ini di era tatanan kenormalan baru. Next. Jadi hal yang mengacu kepada 3 paradigma baru tadi tentu melahirkan sebuah standar dan kultur baru bagi kami semua. Sehingga standar dan kultur baru ini tentu saja juga berimpact gitu ya, berimbas kepada adik-adik yang akan melakukan internship di kemudian hari. Karena saat ini pada saat bulan Maret terakhir kami sudah memulangkan adik-adik kami yang melakukan internship di tempat kami. Jadi per 1 April begitu COVID ini muncul, kita sudah mengembalikan
kepada masing-masing universitas seperti itu. Next. Nah, standar dan kultur baru yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang hendak melakukan internship. Syarat administratif ini menjadi melebar dibandingkan sebelum pandemi ini. Kemudian yang kedua adalah new habit yang harus wajib diikuti oleh teman-teman yang melakukan internship di tempat kami. Kemudian yang ketiga, skills juga berkembang tentu saja. Jadi sudah tidak bisa minimum requirement yang sama seperti yang terdahulu. Jadi mulai berkembang karena dengan kondisi kebutuhan culture baru ini. Kemudian yang keempat adalah metode dan durasi belajar. Tentu saja tidak bisa sama seperti saat sebelum terjadinya COVID-19 ini. Next. Persyaratan administrasi seperti apa sih yang kami butuhkan gitu ya untuk nanti pada saat kami membuka kembali program internship ini. Dan rencana, ini kebetulan sudah ada beberapa adik-adik yang mulai mendaftar dan surat resmi dari universitas juga sudah masuk. Rencana jika PSBB masa transisi di Jakarta ini yang akan dievaluasi nanti tanggal 30 Juni ini aman gitu ya, artinya kita bisa masuk ke masa transisi kedua per 1 Juli nanti. Kemungkinan kita akan membuka kembali program internship development program ini 1 September nanti, sambil kita tetap memantau situasi dan kondisi ke depan. Nah, untuk persyaratan administrasi, kami tentu saja membutuhkan surat resmi dari universitas. Kemudian yang kedua adalah ini, surat izin dari orang tua, yang tadinya kami tidak membutuhkan atau ini tidak menjadi prasyarat, kali ini surat izin dari orang tua menjadi prasyarat bagi kami. Karena mengingat kami punya coffee shop, lounge, restoran, yang kemungkinan bertemu dengan banyak orang itu sangat tinggi. Jadi kami membutuhkan ini bahwa segala resiko-resiko menjadi tanggung jawab pribadi, seperti itu. Jika diizinkan oleh orang tuanya, monggo, seperti itu prinsipnya. Kemudian yang ketiga adalah surat keterangan sehat dan rapid test. Ini juga kami wajibkan. Karena kesehatan dan keselamatan kerja menjadi hal yang utama di industri kami. Next. Nah, berikutnya adalah tentu saja soft skill. Kami juga pada saat masuk, kami membutuhkan sedikit tes begitu ya, untuk melihat soft skill si anak ini. Finding yourself artinya seberapa jauh anak yang akan melakukan internship ini memahami siapa dirinya, potensi positifnya seperti apa, dan dia punya weakness seperti apa. Jadi setiap teman atau adik-adik yang ingin magang di tempat kami, ini adalah form wajib yang harus mereka isi. Next. Berikutnya setelah dia tahu who am I-nya, siapa dirinya sendiri, kemudian dia harus tahu my future, dia ke depannya mau seperti apa. Ini penting dia paparkan. Setelah itu, dia hari ini seperti apa, future-nya pengennya menjadi apa, dan dia mempunyai tantangan seperti apa. Itu juga harus dia paparkan. Next. Nah, yang
ketiga adalah empower purpose-nya dia. Intinya kita sebagai industri ingin tahu apa yang kamu niatkan saat menjalani internship ini. Jadi dia harus punya paparan yang jelas, tujuannya untuk apa sih dan supaya apa. Setelah itu kita ajak dia untuk memahami makna dari dia menjalankan internship itu sendiri. Jadi harapan kami di sini, kami bukan hanya memberikan experiential learning kepada teman-teman atau adik-adik magang ini, tetapi kami lebih ingin pada saat dia selepas menjalankan internship-nya, dia menjadi manusia yang lebih berkarakter, seperti itu. Jadi dia tahu apa yang dia jalankan, bukan sekedar menjalankan kewajiban atas 6 SKS-nya, atau 6 bulan magangnya, tapi dia tahu yang dia niatkan saat menjalani magang itu sebenarnya apa, tujuannya apa, supaya apa, maknanya menjalankan internship itu apa, ini penting. Setelah itu baru kami bawa kepada pengetahuan dan keterampilan apa sih yang sudah kamu punya saat ini. Dan kemudian pengetahuan dan keterampilan seperti apa yang perlu ditingkatkan. Jadi ini sebenarnya roughly sih nyambung dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Erna. Di sini kami ingin mencoba match nggak sih gitu. Apa yang sudah diajarkan di bangku kuliah gitu ya, secara akademisnya dengan ekspektasi dari kami teman-teman industri. Next. Kemudian yang kedua adalah new habit. Ini juga disiplin. Disiplin ini perlu plus-plus gitu ya di saat ini. Kalau kemarin mungkin boleh lupa istilahnya, tapi sekarang kita sudah tidak bisa mentolerir yang namanya disiplin ini. Jadi ibaratnya as simple as that, bicara masker aja, kita sudah nggak bisa ngomong masker saya ketinggalan, itu sudah tidak bisa ditolerir. Jadi ini menjadi syarat kedua yang wajib. Next. Nah, ini yang kami lakukan pada saat kami harus mempersiapkan new normal. Jadi bagaimana tamu datang itu harus book tabelnya dulu, kemudian harus pemakaian masker itu wajib, kemudian cuci tangan dulu karena kami sudah menyediakan wastafel juga di luar sebelum masuk ke restoran kami, kemudian social dan physical distancing tentu saja, kemudian cashless, ini semua kita lakukan di semua industri kita. Jadi dengan kondisi kultur baru ini tentu saja merubah semua SOP kita, dan ini yang juga wajib diikuti, yang tadi saya garis bawahi, saya highlight sebagai disiplin itu tadi, menjalankan ini semua. Next. Nah, kemudian juga yang tadi saya bilang, SOP-nya pun sudah mulai bergeser, sudah mulai shifting gitu ya. Untuk melihat menu pun kami sudah tidak menggunakan buku menu karena itu nanti pegang apa istilahnya, menstimulus untuk penyebaran virus dan sebagainya. Jadi kami buku menu pun sudah kami gantikan dengan QR, jadi tinggal di-scan saja maka akan muncul menu yang diinginkan. Jadi hal-hal baru-baru ini tentu juga melebarkan skill-skill yang harus dipunyai oleh karyawan kami atau teman-teman dan adik-adik yang magang di tempat kami. Next. Ini bisa minta tolong Mas, ini video jadi mesti diklik manual dari sana.
Suaranya nggak ada ya. Next, Mas. Oke, jadi itu contoh bahwa kami concern tentang protokol kesehatan yang harus kami lakukan. Artinya kami show to everybody bahwa karyawan kami pun melakukan itu semua, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah skill sesuai dengan standar dan kultur baru, skill yang kita butuhkan. Next, Mas. Next. Oke. Jadi tahun lalu pada saat open internship, bisa diklik satu lagi. Klik lagi, Mas. Nah, yang kita lingkarin merah itu adalah bisa kembali ke. Nah, yang kita lingkarin merah itu, yang tadinya kita hanya butuh active English skill, kemudian computer skill, full of commitment tentu saja gitu ya, kemudian capable of working as a team. Dengan kondisi standar dan kultur baru ini, kita menambahkan dua hal, yaitu digital skill dan health requirement. Sudah sebutkan, yaitu kita melakukan relawan sebagai coaching teman-teman tuli, dan juga di masa pandemi ini yang kita lakukan adalah kita melakukan pro bono coaching untuk saudara-saudara kita yang memang membutuhkan semangat di masa pandemi ini. Next. Jadi 20 menit ke depan saya akan memaparkan tentang strategi internship yang dilakukan di Hotel Business Program Podomoro University. Dari data yang memang kita dapat dari PHRI, pandemi COVID-19 ini tuh tidak hanya melumpuhkan satu sektor yang ada di perekonomian di dunia, tapi melumpuhkan hampir semua, melumpuhkan seluruh sektor yang ada di perekonomian dunia. Dari data yang kita dapat dari PHRI, sekitar 2.000 hotel tutup karena pandemi COVID-19 ini. Dan juga ini menyebabkan banyak hal yang memang sangat menyedihkan. Ini juga saya dapat datanya dari rekan-rekan yang memang saat ini masih aktif di industri. Jadi efek dari pandemi COVID-19 ini mengharuskan rekan-rekan yang saat ini bekerja di hospitality industry, khususnya hotel, mereka diharuskan untuk unpaid leave, diberikan jatah satu orang mungkin sekitar sebulan 10 hari, dan juga yang saat ini industri lakukan adalah mereka melakukan efisiensi manning, yaitu pegawai-pegawai yang memang PKWT maupun kontrak, mereka tidak ini adalah di masa pandemi ini tuh kita kalau misalkan di sini pasti banyak teman-teman di dunia akademisi, di dunia pada masa pandemi ini student kita ini tuh sangat perlu banget support. Banyak pastinya student kita tuh yang mengeluh
mereka boring, nggak sabar mau ke kampus segala macam. Yang kita lakukan dari sisi Prodi Hotel Business Program adalah yang mau kita kuatkan agar mereka makin termotivasi adalah kita berusaha meningkatkan engagement. Jadi walaupun kita nggak ketemu, tapi kita mau menunjukkan ke mahasiswa kita kalau kita memang benar-benar hadir dan tetap engage sama mereka, walaupun berdasarkan virtual. Ini adalah pesan. Ini adalah pesan dari dekan kami, Bu Prasetyawati Wibowo. Jadi pada saat pandemi terjadi, kita harus membuat kita harus semakin inisiatif dan juga kreatif, membuat hal-hal yang membuat student kita tuh nggak lost hope gitu tentang dunia hospitality. Apalagi magang mereka ditunda, pastinya mereka sangat terpukul. Tapi kita berusaha gimana sih caranya dia student kami tuh biar tetap termotivasi bahwa masih ada harapan di dunia hospitality. Caranya yang kami lakukan adalah cara yang diinisiasi oleh prodi kami adalah kita membuat dosen hit series. Ini adalah program yang memang di-host oleh dekan kami sendiri di IG Live beliau. Jadi kami menghadirkan dosen-dosen yang memang rata-rata 70% kita benar-benar di Podomoro University kita memang benar-benar memberlakukan link and match yang memang diarahkan oleh pemerintah. Sejak 2014, 70% memang 70% dosen kami itu adalah dari industri, dari level manajerial sampai vice president, itu adalah dosen-dosen yang kita hire. Jadi kita membuat dosen hit series selama 1 jam dengan maksud agar student-student juga mendapatkan inspirasi tentang perjalanan karir dari dosen-dosennya, dari mulai merintis karir dari bawah, dari front office, ataupun dari server sampai ke level vice president. Jadi dari sharing session selama 1 jam itu yang dilihat sekitar 500 sampai 1000 viewers, banyak insight yang memang student kami ambil hikmahnya. Next. Selain kita mengadakan dosen hit series, juga kita mengundang alumni. Kenapa kita mengundang alumni? Karena alumni itu adalah kakak kelas mereka yang memang bisa memberikan inspirasi. Oh, ternyata setelah lulus dari Podomoro University, ada juga yang langsung berhasil. Di sebelah kiri itu adalah salah satu best graduate kita yang saat ini dia menjabat sebagai front office ambassador di Dubai. Dan di sebelah kanan, dia sekarang menjabat sebagai revenue manager di Hotel Ritz-Carlton, yang mana baru lulus sekitar setahun, tapi sudah langsung level manager. Yang mana kita undang agar memberikan inspirasi ke student kami, bahwa ketika lulus dari university, asalkan memang punya niat, pasti bisa mencapai goal karir yang bagus dalam waktu singkat juga. Next. Dan juga kita juga aktif collaboration dengan mungkin saya akan menjelaskan sedikit, saya memang tidak masukkan di slide tentang link and match yang tadi disebutkan oleh Ibu Erna ya. Jadi untuk Podomoro University sendiri, kurikulum kita itu 2 bulan lalu kita sudah mendesain kurikulum baru yang memang benar-benar kita mengundang asosiasi-asosiasi dari Himpunan Hotel Human Resources Manager Indonesia dan juga HRMA, HMPPI, dan juga kita juga mengundang leaders di hospitality industry, serta kita mengundang alumni untuk rembuk bareng kira-kira apa nih kurikulum yang memang pas dan memang yang dibawahi oleh industri, sehingga kompetensi capaian lulusan kami itu tuh benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan industri. Jadi dari hasil ngobrol di 2-3 bulan lalu dengan alumni dan juga pakar-pakar hospitality serta asosiasi, ada beberapa mata kuliah yang memang kita linasi karena dirasa tidak diperlukan di industri. Dan kita menambahkan mata kuliah yang benar-benar dirasa diperlukan, seperti digital. Tadi juga sempat disinggung oleh Coach Rina. Kita menambahkan digital. Kenapa digital? Karena saat ini
kita benar-benar memasuki era digital dan nggak boleh student kami itu gaptek. Terus yang kedua, tentang Internet of Things juga kita tambahkan. Selain itu, kurikulum baru yang kita tambahkan juga adalah kita ada kurikulum pelajaran yang related sama global lokal. Jadi kita kerjasama sama embassy di New Zealand dan juga kerjasama dengan universitas di Aussie. Jadi kita kerjasama, jadi kita belajar tentang new normal, contohnya yang kita baru-baru ini adain, dan juga personal branding kita kerjasama dengan universitas di Aussie. Itu adalah salah satu contoh yang kita terapkan. Dan juga di link and match itu juga ada disebutkan mengundang industri. Karena 70% student kita dari industri, jadi kita memang benar-benar menerapkan pelajaran sesuai dengan apa yang memang kita pelajarin. Jadi juga pada saat kita mengajar, kita benar-benar memberikan apa yang memang experience kita pernah alamin ke student. Selain itu juga kita juga aktif mengundang dosen tamu dari industri. Bulan lalu kita mengundang HR legend, yaitu Pak Joseph Batauna, itu salah satu guest lecture kami, agar student kita juga tahu gimana sih jadi future leaders di masa depan. Next. Nah, ini juga contoh active collaboration yang kita lakukan. Ini juga kerjasama sama New Zealand, ada Chocolate Galore, itu menggunakan Whitakers. Juga kita kerjasama dengan industri di sebelah kiri. Jadi kita mengundang dosen tamu juga minggu lalu. Next. Nah, kompetisi ini juga kita encourage banget student kita untuk mengikuti kompetisi. Ini adalah salah satu kompetisi yang memang kita benar-benar motivasi student kita untuk mengikuti kompetisi. Karena mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa pada saat COVID-19 ini tuh banyak student yang memang banyak keluhan-keluhan yang terjadi seperti internet habis dan lain-lain. Tapi gimana sih caranya kita sebagai pendidik memberikan motivasi agar student kita tuh benar-benar fokus kepada apa sih kira-kira yang bisa kamu pelajarin kalau memang kamu mengikuti kompetisi, apa yang bisa kamu dapat. Kita encourage mereka, jadi sehingga mereka mau datang, mau ikut kompetisi. Ini adalah salah satu contohnya. Jadi ada universitas yang melakukan kompetisi untuk front office. Kita mengikuti itu dari yang tadinya tidak mau menjadi mau. Karena memang kita bilang kalau mengikuti kompetisi dia akan mendapatkan pengalaman baru dan juga portfolio yang sangat besar. Selain itu juga tidak hanya itu, student ini kami bekali dengan mentor-mentor yang memang pakar-pakar dari industri. Jadi persiapan student kami untuk mengikuti kompetisi, kita mengundang mentor-mentor dari berbagai negara, dari Dubai, Qatar, Malaysia, untuk memberikan mentoring kepada mereka, kepada student kami dan juga di coach. Next. Iwin, mohon maaf waktunya sudah di penghujung. Mohon bantu. Baik. Nah, ini juga adalah orang-orang yang memang melakukan mentoring pada student kami untuk persiapan kompetisi. Next. Jadi ini dadakan banget ini. Student aku baru ngasih tahu tiga hari lalu kalau mereka harus mengumpulkan project 4 hari lagi. Tapi kita sebagai pendidik kita tidak yang dadakan dan lain-lain, tidak. Kita fokus kepada solusi. Kira-kira apa support dan mentor, apa support yang dibutuhkan oleh student kita. Jadi kita menanyakan apa yang kamu butuhkan. Dan juga kita mendatangkan juga narasumber mentor dari industri asli, ini kita undang dari Dubai, untuk mengikuti kompetisi yang diadakan oleh Rosewood dan juga universitas di Switzerland. Next. Kalau misalkan Bapak Ibu mau melihat aktivitas kami yang dilakukan dalam rangka online learning, bisa ke YouTube kami. Next. COVID-19 ini tuh kita tidak bisa tahu ya kapan berakhirnya. Tapi dengan kita hadir
hadir dan mendengarkan apa yang memang student mau, dan kita benar-benar menaruh hati kita kepada student kita. Pastinya mereka akan merasa bahwa kita hadir walaupun kita tidak bertemu langsung. Dan juga selama COVID-19 ini kami di Hotel Business Program melakukan banyak aktivitas yang mana akan menambah skill dan juga kompetensi yang memang dibutuhkan oleh student kami. Dan juga sedikit lagi Pak Aan, untuk link and match, saya mau menambahkan, selain kurikulumnya, kita sudah memang benar-benar diskusi dengan industri, kita juga mentoring dan coaching student juga, dan juga kita menambahkan skill-skill atau pelajaran baru yang memang sesuai dengan apa yang diminta industri, seperti Internet of Things, Big Data, juga yang berhubungan dengan human touch, dan juga entrepreneur, karena kita memang mencetak lulusan entrepreneur, dan juga life skills. Big Data juga kita melengkapi juga dengan ilmu Excel ya, karena kebetulan saya lama di industri 9 tahun, banyak kita mendapati anak trainee yang tidak bisa Excel. Jadi kita di kurikulum baru nanti kita memang akan melengkapi student kita agar bisa Excel dan juga rumus-rumus seperti pivot maupun lainnya. Juga lulusan kami juga dilengkapi dengan banyak sertifikat, seperti sertifikat profesi dari lembaga sertifikasi pariwisata, dan juga ada 2 kali magang, itu mendapatkan 2 kali sertifikat, dan juga kita juga sertifikat project pun juga banyak, seperti event management atau manajemen project. Saya rasa untuk Podomoro University sendiri, link and match itu hampir 75% sudah dijalankan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak, Pak An. Ya, terima kasih Bu Wiwin. Sangat menarik sekali ya. Kalau kita lihat pemaparan Bu Wiwin tadi sudah sangat mendekati dari apa yang disampaikan oleh Bu Dekan tadi. Link and match-nya sudah terbentuk, mulai dari desain kurikulum, lalu ada sertifikat, dan ada sharing knowledge gitu ya. Dan juga yang menarik bahwa mahasiswa tidak menguasai Excel itu juga saya pernah temukan, itu keluhan dari beberapa industri bahwa mahasiswa magangnya enggak menguasai itu rumus-rumus Excel. Ini menarik sekali ini yang dipaparkan oleh Bu Wiwin. Terima kasih Bu Wiwin. Terima kasih. Lanjut, sebelum kita ke sesi berikutnya, ini mohon izin menampilkan link daftar hadir untuk Bapak Ibu peserta webinar kita. Ini adalah linknya, link daftar hadir. Jadi silakan, ini juga sudah diketik di chat PHK-nya ini, bagaimana internship ini bisa tetap dilakukan. Beliau mengajukan 2 pertanyaan, lalu bagaimana program dan peta jalan perguruan tinggi dalam mengembangkan mahasiswa melalui internship di industri startup serta industri mikro atau menengah, di mana hal ini memiliki prospek yang menjanjikan. Nah, ini kita mintakan dulu kepada Bu Dekan sebagai keynote pertama ini, mohon tanggapannya untuk pertanyaan nomor 1 dulu. Bu Erna. Bu Erna masih bergabung? Baik, Bu Erna belum ada. Kita coba nih, karena perguruan tinggi, kita minta kepada Bu Wiwin, mungkin untuk bisa membantu menjawab pertanyaan pertama. Bu Wiwin, silakan Bu Wiwin. Baik, saya coba menjawab. Kebijakan perguruan tinggi. Oke, ya. Seperti yang tadi saya juga sudah paparkan sebelumnya, memang dengan banyaknya termination dan juga pengurangan pegawai dan juga pemberhentian kontrak karyawan PKWT, pastinya banyak gejolak yang dihadapin. Dan juga beberapa industri tidak menerima internship.
tapi dari data yang memang sudah dilakukan oleh salah satu anggota asosiasi yang saya dapatkan, dalam masa pandemi ini masih ada sekitar 15% industri yang memang masih menerima magang. Salah satunya Hotel Bintang 5 di Jakarta, setahu saya masih ada satu hotel yang saya tahu di Jakarta masih menerima anak magang, akan tetapi tetap mengikuti protokol yang memang ditetapkan pemerintah dengan memakai pengaman protektif seperti masker dan juga face shield, dan juga sekitar di bawah 10%. Jadi nantinya hotel yang menerima anak magang tersebut mengharuskan trainee tersebut melakukan rapid test yang menunjukkan bahwa calon anak magang tersebut tidak ada virus COVID-19 di dalam dirinya. Seperti itu. Kalau misalkan kebijakan dari Podomoro University sendiri, karena situasi saat ini kita masih situasi yang memang pandemi dan juga virus ini makin lama, kalau kita lihat di berita kan makin naik kan angka yang terkena virus COVID-19, terutama ketika PSBB sudah selesai dan kita masuk dalam tahap fase new normal, fase 1. Jadi kalau dari sisi kita sendiri di Podomoro University, yang kita lakukan kebijaksanaannya adalah yang harusnya magang di bulan depan, itu kita alihin tahun depan. Jadi kita fokus kepada keamanan dari student kita. Itu yang kita prioritaskan. Jadi kita lebih baik menunda tahun depan daripada kita mengambil resiko, walaupun ada industri yang buka, kita menaruh student kita ke industri, itu tidak kami lakukan. Kita lebih memilih menaruh mereka magang tahun depan. Karena kita tidak tahu ya kapan ini berakhir, tapi saya juga diskusi dengan HR yang minggu lalu di Middle East. Kita akan melihat dulu sekitar bulan Oktober bagaimana bisnis terjadi. Kalau memang bisnisnya bertambah, pasti akan direview oleh mereka. Mereka akan menerima anak magang atau tidak di Januari 2021. Tapi yang jelas 90% lebih mereka tidak menerima anak magang. Kayak gitu. Kalau yang nomor 2 ini sejujurnya saya tidak paham banget ya, karena ini ada mikro dan lain-lain. Tapi kalau misalkan berbicara tentang startup, sesuai dengan yang saya tadi sempat ungkapkan juga, bahwa kita mereview kurikulum yang ada di Podomoro University, kita menggandeng asosiasi dan juga pakar-pakar HR yang memang ada di industri saat ini, dan juga kita diskusi dengan alumni kami, kira-kira apa kompetensi yang harus ditambahkan. Kalau bersinggungan sama startup, pastinya digital. Digital sama Internet of Things itu kita tambahkan ke dalam kurikulum baru kami di 2020. Yang mana itu pasti akan menjadi prospek yang menjanjikan untuk masa depan student kami. Saya kira cukup paparan dari saya, Pak Aan. Ya, terima kasih Bu Wiwin. Ini Bu Dekan sudah bergabung. Apakah ada kebijakan dari perguruan tinggi, Bu Dekan, untuk pemagangan ini? Apakah anak-anak di perguruannya sayang untuk dilewatkan kepada Bu Wiwin ini ditujukan? Ini juga menarik karena ada program mentorship dan sharing knowledge tadi, itu baik dari industri maupun alumni. Ini pertanyaannya, apakah mereka yang tampil praktisi ini ada semacam kompensasi atau sukarela nih, Bu Wiwin? Mohon dibantu ini ya informasinya. Terima kasih Pak Aan. Saya mau menjawab pertanyaan nomor 2. Ya, jadi mentorship ini memang kita khusus adakan, ini extra mile kita ke student. Jadi kebetulan yang memang kita undang itu adalah rekan-rekan yang memang kita pernah kerja bareng di industri sebelumnya. Jadi tipsnya adalah networking dengan teman-teman kita yang memang saat ini masih di industri, karena kebetulan seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, 70% student di Podomoro University
dosen di Pedombor University, background-nya memang dari industri. Jadi kita saat ini masih menjalin hubungan yang baik dengan rekan-rekan kita di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Jadi untuk hal tersebut, support mentoring yang teman-teman rekan-rekan kita lakukan itu untuk membantu student kami dilakukan secara sukarela. Jadi kita tidak memberikan kompensasi apapun. Terutama di masa pandemi ini mereka sangat support sekali student kita yang ikut kompetisi. Jadi mereka rela meluangkan waktunya secara cuma-cuma demi memberikan mentoring dan juga sharing ilmu mereka ke student kami. Kira-kira seperti itu, Bu Nana. Baik, terima kasih Bu Wiwin. Jadi sukarela ya Bu ya, tidak ada kompensasi, sukarela. Malah merasa senang untuk sharing knowledge-nya ya Bu ya. Ya, tipsnya adalah networking. Networking ya, betul sekali. Baik, kita ada pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan nomor 4 dan nomor 5 ini kita gabung, ada dari Habib dan dari Helga. Ini pertanyaannya, persiapan mahasiswa atau siswa untuk berangkat magang itu apa yang harus dipersiapkan, lalu apakah perlu izin orang tua dan asuransi. Ini kita tanyakan kepada ibu-ibu Wonder Woman kita yang di industri. Ini ada Bu Rina, Bu Jenny, dan Dr. Ivon. Siapa dulu ini, Bu Jenny mungkin? Silakan Bu, apakah ya? Oh, gimana Pak An? Terima kasih. Apakah anak-anak kita ini perlu persiapan? Bu Erna tadi paparannya menarik sekali. Jadi memang betul bahwa pada kenyataannya memang ada gap kompetensi begitu ya antara akademisi dengan industri. Nah, yang kami sudah lakukan sebetulnya kami justru menjemput bola gitu ya, dalam arti yang sudah kami lakukan kemarin pada saat kami menerima internship itu beberapa kali butuh waktu 2 minggu untuk melakukan penyesuaian kompetensi atau penyetaraan kompetensi dengan industri. Nah, akhirnya kami pikir gitu, waktu 2 minggu itu sayang kalau hanya dipakai untuk penyesuaian kesetaraan kompetensi antara akademisi dengan industri. Jadi kami akhirnya menjemput bola, menyodorkan solusi seperti itu kepada akademis gitu. Boleh nggak kalau kita buka kelas aja gitu. Jadi artinya kami ini yang mendatangi universitas untuk membuka workshop gitu atau apapun lah namanya gitu untuk menyamakan kompetensi. Jadi pada saat mau magang itu sudah sama, sudah nggak butuh waktu 2 minggu lagi untuk penyesuaian kesetaraan kompetensi tadi gitu. Jadi karena kami tahu beberapa kali kalau di divisi kitchen gap-nya ini, kalau di coffee shop gap-nya ini gitu loh. Jadi ibaratnya kami yang menjemput bola, kami yang datang untuk menambal gap itu dulu gitu. Jadi saya rasa ini sebuah harmonisasi yang bisa kita jalankan seperti itu, Bu Erna. Izin Bu Rina ini memotong sedikit. Ini workshop-nya ini apakah bisa nanti dilakukan secara virtual online gitu Bu? Apakah harus datang atau bisa melalui online ini Bu Rina? Kalau sifatnya soft kompetensi sebenarnya bisa kita lakukan secara online. Tapi kalau teman-teman kita di kitchen itu kan memang harus praktek ya Pak An ya. Jadi misalnya teman yang magang ke kitchen itu kita menemukan ada gap kompetensi, misalnya preparation gitu. Jadi ada lead time preparation yang nggak pas nih dengan industri gitu. Jadi kita mendatangi universitasnya gitu, kita buka kelas aja gitu, how to prepare gitu, yang supaya nanti pada saat magang ke kami itu sudah plug in gitu kompetensinya seperti itu. Jadi kalau yang jadi kita masuk ke lab-nya mereka lah gitu, kita yang mendatangi lab-nya mereka. Jadi misalnya mau bicara masakan Jepangnya ya kita bawa chef Jepangnya ke sana. Kalau mau ngomong Western ya kita bawa chef Western-nya ke sana. Seperti itu yang kami lakukan. Baik Bu Rina. Mohon pertanyaan yang nomor 7 dari Bu Lismarni. Ini Bu, pertanyaannya ditujukan kepada Ibu ini. Ya. Silakan Bu Kalau Rina.
pertanyaan ketujuh, Mbak Lis Marni. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Jadi, makna menjalankan internship adalah untuk menjadikan manusia yang berkarakter. Metode apa yang bisa diterapkan? Kalau bertanya mengenai metode, yang sudah kami lakukan saat ini, karena COVID, karena memang pembiayaannya sangat besar sekali. Jadi mungkin sekian saja dari saya dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas semua yang sudah kita sampaikan. Semoga ini memang menjadi amal bagi kita dan dibalas oleh Tuhan dan Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja mungkin kita tutup kegiatan ini ya Pak An ya. Kita dikembalikan ke hostnya. Ya, baik saja. Terima kasih Bu Dekan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, telah kita dengarkan closing statement dari Bu Dekan Dr. Ernawati PhD. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Wonder Woman keynote speaker kita, ada Bu Jenny, Bu Rina, Bu Wiwin, dan Bu Dr. Yvonne yang telah berkenan sharing pengetahuan dan sharing tentang pengalamannya di masing-masing bidang. Demikian saja acara webinar kita. Saya kembalikan lagi acara ini kepada host kita, pembawa acara kita, Bapak Ari Pasaribu. Kepada Pak Ari, disilakan. Baik, terima kasih Pak An yang sudah memoderatori acara webinar pada hari ini. Dan terima kasih juga yang tak terhingga kami sampaikan kepada para narasumber kami yang telah berbagi ilmu dan sharing pengalaman kepada seluruh peserta webinar, terutama mahasiswa yang nanti akan magang dan siap menghadapi new normal di industri nantinya. Kemudian kita akan umumkan juga para pemenang door prize yang memenangkan 2 voucher. Saya akan share namanya. Ini support by iSkin Beauty Care Padang. Untuk pemenang door prize kali ini dapat menghubungi kontak panitia yang tertera di flyer yang kita share sebelumnya. Berhak mendapatkan voucher perawatan iSkin Padang senilai 300.000. Ada 2 orang pemenang. Yang pertama selamat kepada Bapak Jose Huta Barat yang tadi juga menyampaikan pertanyaannya. Kemudian yang kedua selamat kepada Ibu Lis Marni SST. Ini para pemenang dapat menghubungi kontak panitia yang sudah tertera di flyer kegiatan webinar kita. Baik, dengan berakhirnya, untuk peserta yang masih ingin mengajukan pertanyaan dapat mengirimkan email ke alamat email yang ditayangkan saat ini agar bisa kami tindak lanjuti kepada speaker yang kompeten untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, dengan berakhirnya pengumuman pemenang door prize, maka berakhir pula lah kegiatan webinar kita pada siang ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, Ibu Dekan, Ibu Wiwin, Ibu Rina, kemudian Ibu Yvonne dan Ibu Jenny. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para peserta. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari, Kita ketemu Mas lagi. Ya, makasih. Bu Erna. Ya, terima kasih Ibu-Ibu semua. Mudah-mudahan kita berjumpa. Ya, Di Padang Bu Erna. Ya.